Cuplikan-cuplikan video berikut ini sesungguhnya mau membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa Nani Esdeang, Kepala Badan Gizi Nasional yang menggantikan Bapak Dadan Hindayana, sesungguhnya adalah seorang penjilat, sesungguhnya adalah seorang pengecut, sesungguhnya adalah manusia yang benar-benar pintar untuk berakting di mata Bapak Presiden Prabowo Subianto. Inilah cuplikan-cuplikan video selengkapnya. Ini pejabat yang pandai menjilat, pejabat yang pandai akting drama di hadapan Bapak Presiden Prabowo. Tangisan Nanik Esdeang ya atas pengkhianatan kepada Dadan Hindayana. Nama si Nanik ini sudah tercantum ya atas dugaan korupsi makanan bergizi. Tapi katanya kasihan Bapak Prabowo ya, mereka semua mengkhianati. Bapak Prabowo itu orang yang tulus. Kenapa bisa dihianati semua, mereka itu korupsi? Ternyata nama dia itu salah satu korupsi makanan bergizi. Ini pejabat yang paling pandai berdrama, berakting. Tunggu kita kabar bagaimana selanjutnya dia ini. Pengen anak Indonesia kita ada apa? Masih percaya sama air matanya Nani Esdeang ini? Kalau Nyai jujur ya ngomong, tidak percaya lagi sama orang yang namanya Nani Esdeang. Kenapa? Dulu dia juga pernah mengeluarkan air matanya itu ternyata untuk menyebarkan hoax tentang Ratna Sarumpait yang katanya dipukul orang. Ternyata Ratna Sarumpait operasi wajah alias tanam benang. Ya, jadi Nyai menilai Nani Esdeang ini air matanya itu demi mengejar jabatan, ya, menjilat ke Pak Prabowo. Aslinya mah dia nggak ada tulus-tulusnya bela bangsa dan negara. Orang model ini dikasih jabatan dia langsung arogan, sombong. Jadi Nyai nggak percaya sama air matanya Nani Esdeang betul-betul tulus membela rakyat dan negaranya. Itu hanya kamuflase demi cari muka ke Pak Prabowo. Siapa nih kemarin yang bilang Nani Esdeang korupsi? Dia itu nggak korupsi, dia itu udah kaya dari lahir. Tengok videonya nih ya. Pasti pun gue kagak mau, gue 14 tahun ikut Prabowo bro, nggak punya gue minta aja sama beliau. Udah gitu gue dari lahir kaya. Ya, Terus dijawab dulu pertanyaan dia. Nah, lu tadi kan bilang lu nggak diajak oleh dia. Iya. Kalau diajak, pasti pun gue kagak mau, gue 14 tahun ikut Prabowo bro, nggak punya gue minta aja sama beliau. Udah gitu gue dari lahir kaya. Iya. Gue nggak miskin amat lah gitu. Pokoknya gue kaya aja, tanya Bang Dasko. Kenapa verifikasinya Bang Dasko, harusnya BPKP loh. Nah, ya kan? Jadi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nani Esdeang, itu menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus korupsi di BGN. Nah, Nani mengatakan tuh bahwa dirinya telah lama setia mendampingi Prabowo selama 14 tahun lah. Jadi udah lama kali, udah 14 tahun kan. Ya, termasuklah kalian kan tahu yang Ratna Sarumpait. Nah, kenapa bahas itu? Nah, dia juga bilang tuh dia memiliki latar belakang ekonomi yang kaya sejak awal. Hal tersebut itu menjadi dasar kuat dirinya enggak melakukan korupsi. Ya kan? Jadi dia nggak korupsi karena dia udah kaya dari lahir. Jadi hampir rata-rata berarti orang yang korupsi apa orang susah? Kan enggak. Pernah kalian tengok rupanya orang korupsi itu orang susah? Enggak. Yang korupsi itu orang kaya. Jadi menurut dia, karena dia udah kaya dari awal, jadi dia nggak mungkin korupsi tuh. Jadi jangan bilang lagi dia korupsi. Karena dia udah kaya dari awal. Lagian kan dia udah mendampingi 14 tahun kan sama Pak Prabowo. Jadi dia nggak mungkin lah korupsi lah. Kalian ada ya. Nggak tahu. Cuman lah kira-kira menurut kalian, karena dia udah kaya dari lahir, nggak mungkin ada korupsi, ya kan? Coba cuman kira-kira coba. Pening juga aku nengok ini dah. Kepada para mitra, kami memang mitra yang calon ya. Kalau mitra kan sudah ada yang operasional. Juga mohon dipahami kalau kami nanti akan melakukan penertiban sesuai dengan juknis. Karena semua demi keamanan pangan anak-anak kita. Apakah para mitra rela kalau ada anak-anak yang kena keracunan? Lalu kepada calon mitra, sebaiknya investasi dulu yang lain deh. Karena kami masih rasanya sekarang ini sudah over.
Kami takut kalau Anda terus, kemudian kami tidak bisa memberikan titik atau memberikan ruang, Anda akan rugi besar. Jadi lebih baik jangan. Saya lebih setuju yang menjadi mitra ini adalah orang yang punya jiwa sosial. Kami lebih berterima kasih andai kata yayasan semua ini yang menjadi mitra adalah bergerak dalam bidang sosial. Saya ulang-ulang, program MBG bukan bisnis. Program MBG adalah program sosial untuk mengintervensi gizi anak-anak Indonesia dan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat bawah. Jadi mohon yang punya orientasi bisnis direm, karena suatu saat akan terlihat nanti. Itu aja ya, cukup ya. Makasih Bu Jadi Naya. sedih gue, jadi sedih karena kalau gue ngomong gini. Iya, makanya Karena banyak yang miss keluar. dari keinginan presiden, sebetulnya banyak yang sudah terdepresiasi. Iya. Misalnya presiden dari awal pengennya yayasan ini adalah yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan apapun dan juga pendidikan. Iya. Tapi yang terjadi kan banyak ternak-ternak yayasan baru yang muncul. Yang kedua, presiden maunya bahwa ini seorang mitra adalah juga pemilik yayasan. Yang terjadi sekarang mitra yang punya duit, yayasan yang punya hubungan dengan mungkin kekuasaan. Nah, ini jangan sampai ke depan. Kami ingin yang menjadi mitra adalah yayasan, yang menjadi yayasan adalah mitra. Sehingga kami tidak harus menghadapi seperti sekarang gelut sendiri antara yayasan dengan mitra. Benar-benar sangat mengejutkan buat kita semua ketika pernyataan ini lahir dari mulut seorang penjilat. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeang menegaskan bahwa para mitra program makan bergizi gratis alias MBG akan ditertibkan sesuai petunjuk teknis demi menjaga keamanan pangan bagi anak-anak Indonesia. Beliau juga menyatakan dengan tegas bahwa MBG bukanlah program bisnis, melainkan program sosial untuk mengintervensi dan memperbaiki gizi generasi anak Indonesia. Pernyataan ini terdengar mulia, terdengar ideal, terdengar menyejukkan telinga rakyat. Namun di negara demokrasi, setiap pernyataan pejabat publik tidak boleh hanya didengar, melainkan juga harus diuji dengan fakta dan realitas di lapangan. Pemirsa sekalian, jika makan bergizi gratis memang bukan program bisnis, maka pertanyaan besar yang wajib dijawab adalah mengapa hingga hari ini masih terus muncul keluhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut? Mengapa masih ada polemik yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan, yang berkaitan dengan tata kelola, yang berkaitan dengan pembayaran, dan hubungan antara penyelenggara dengan para mitra di lapangan? Jangan salah paham. Tidak ada yang menolak penertiban. Tidak ada yang menentang standar keamanan pangan. Tidak ada yang menginginkan bahwa anak-anak Indonesia mengonsumsi makanan yang tidak layak alias beracun. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kata penertiban terkesan hanya dibebankan kepada mitra, seolah-olah seluruh persoalan dalam program ini berasal dari mereka. Tapi inilah pembuktian pernyataan yang lahir dari mulut seorang penjilat. Publik tentunya berhak untuk bertanya, apakah penertiban hanya berlaku untuk mitra? Ataukah penertiban juga berlaku bagi birokrasi di dalam tubuh penyelenggara program? Apakah pihak yang membuat kebijakan juga siap untuk dievaluasi
jika terjadi kesalahan? Apakah pejabat yang mengambil keputusan juga siap untuk bertanggung jawab jika terdapat kegagalan dalam implementasi program tersebut? Sebab keadilan tidak akan pernah terwujud jika pengawasan hanya berjalan ke bawah, tetapi tidak berani menengok ke atas. Kita semua sepakat bahwa keamanan pangan adalah prioritas. Tidak ada kompromi untuk urusan kesehatan anak-anak bangsa. Namun, keamanan pangan tidak hanya berbicara tentang makanan yang sampai ke tangan siswa. Keamanan pangan juga berbicara tentang sistem yang jujur, tentang transparansi, tentang profesionalitas, dan tentang bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak tujuan mulia dari program MBG tersebut. Jika memang MBG adalah program sosial, maka pertanyaannya menjadi semakin menarik. Mengapa program sosial ini terus-menerus menimbulkan ketegangan antara penyelenggara dan mitra? Mengapa banyak pihak yang terlibat justru merasa tertekan oleh berbagai kebijakan yang sering berubah? Mengapa masih muncul keluhan tentang ketidakpastian dalam pelaksanaan program MBG tersebut? Bukankah program sosial seharusnya menjadi ruang kolaborasi dan gotong royong? Bukankah program sosial seharusnya memperkuat partisipasi masyarakat, bukan menimbulkan rasa takut dan kecemasan di kalangan mereka yang terlibat? Bahkan lebih jauh lagi, publik juga perlu mengingat bahwa program MBG menggunakan anggaran yang sangat besar. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, uang dari hasil pajak rakyat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan yang berasal dari keringat rakyat yang telah membayar pajak dan sumber daya negara yang menjadi milik seluruh bangsa. Rakyat tentunya memiliki hak penuh untuk mengawasi. Rakyat tentunya memiliki hak penuh untuk bertanya. Rakyat pun tentunya memiliki hak penuh untuk mengkritik jika menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti hari ini, dan apalagi sampai ada yang namanya korupsi. Dan pejabat publik tentunya memiliki kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan itu dengan keterbukaan, bukan dengan retorika, bukan dengan omong kosong semata. Sebab dalam praktiknya, sebuah program tidak akan menjadi program sosial hanya karena disebut sebagai program sosial. Status sosial harus dibuktikan melalui tata kelola yang bersih, pelayanan yang berkualitas, dan manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terlebih khusus anak-anak penerima MBG tersebut. Jangan sampai MBG yang digadang-gadang menjadi program strategis nasional justru terjebak dalam pendekatan birokratis yang sangat dan amat kaku. Jangan sampai semangat untuk menyehatkan anak bangsa berubah menjadi semangat untuk menertibkan tanpa mendengarkan aspirasi. Jangan sampai tujuan mulia untuk memperbaiki gizi anak Indonesia tertutup oleh berbagai macam persoalan administratif dan kebijakan yang membingungkan. Karena sesungguhnya anak-anak Indonesia tidak peduli dengan yang namanya juknis. Anak-anak Indonesia tidak peduli dengan yang namanya rapat-rapat pejabat. Anak-anak Indonesia pun tidak peduli dengan yang namanya perdebatan birokrasi. Yang mereka butuhkan hanyalah satu, yaitu makanan yang bergizi, makanan yang aman, dan tersedia secara konsisten setiap hari. Dan untuk mewujudkan hal itu, tentunya dibutuhkan lebih dari sekedar pernyataan pers. Dibutuhkan sistem yang kuat, dibutuhkan pengawasan yang jujur,
Dibutuhkan transparansi yang menyeluruh. Dibutuhkan kepemimpinan yang berani untuk mengevaluasi diri sendiri, bukan hanya mengevaluasi orang lain. Oleh sebab itu, pernyataan Kepala BGN Ibu Nani Esdeang seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan total terhadap program MBG tersebut. Hari ini bisa kita saksikan bersama-sama aksi unjuk rasa terjadi di mana-mana. Bukan hanya menertibkan mitra, tetapi juga menertibkan seluruh rantai pengelolaan program, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan, distribusi, hingga mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak juknis yang diterbitkan. Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak surat edaran yang dibuat. Sejarah pun tidak akan mencatat berapa kali pejabat publik menyampaikan klarifikasi di depan media tentang bobroknya program MBG ini. Sejarah hanya akan mencatat satu hal. Apakah program makan bergizi gratis benar-benar berhasil untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup jutaan anak Indonesia? Atau justru menjadi program besar yang tenggelam dalam polemik, yang tenggelam dalam kontroversi, dan yang tenggelam dalam ketidakpuasan publik. Karena itu, jika MBG memang bukan bisnis dan benar-benar merupakan program sosial untuk masa depan bangsa, maka buktikanlah dengan keterbukaan, dengan keadilan, dan dengan hasil nyata di lapangan. Sebab kepercayaan rakyat tidak dibangun dengan kata-kata, melainkan dengan bukti, dan bukti itulah yang hari ini masih ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Karena rakyat Indonesia hari ini sudah muak dengan yang namanya omong kosong. Mari kita coba simak lagi komentar dari warganet yang lain tentang bobroknya program MBG tersebut. Inilah cuplikan-cuplikan video selengkapnya. Saya gembira sekarang ini BGN, Badan Gizi Nasional, begitu ketangkap mau nangkep 26 orang yang lain, disebut namanya. Tapi ya itu, mungkin kamu jangan nyebut itu, nanti itu kamu yang kena, ini pejabat loh, kamu bisa mati di penjara nanti, dan macam-macam gitu. Akhirnya berubah daftarnya. Dari 26 menjadi 34, tapi sudah beda. Nah itu mafia hukum. Sekarang ini yang terjadi mafia hukum, saudara. Mafia hukum, bukan mafia peradilan. Kalau saya dulu masih muda, tuh sampai tahun 2004 tidak ada istilah mafia hukum. Jadi kita semua tahu tuh, mau pilpres tahun 2004 itu yang ada hukum itu rusak karena mafia peradilan. Mafia peradilan itu apa tuh? Aparat penegak hukum itu bermain mata. Polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kadangkala pengacara itu pura-pura jadi pengacara, tetapi memihak kepada jaksa, memeras kliennya. Lalu hakim dengan jaksa dengan polisi bersepakat, ketika polisi nanti di penyelidikan saya pakai pasal-pasal sekian ya. Di kejaksaan, oke, nanti saya kembangkan dengan pasal ini. Kata hakim, nanti saya yang mutus pakai pasal itu. Namanya mafia peradilan. Diatur lebih dulu agar orang dihukum, agar orang dibebaskan. Itu terserah, mau membebaskan atau menghukum, yang penting ada uangnya. Di era Pak SBY, pidato resmi pertama ketika beliau menjadi presiden, sekarang saya membentuk Satgas Mafia Hukum. Ketika ditanya, Pak, kenapa tidak mafia peradilan? Indonesia ini sudah rusak, bukan hanya peradilannya, tapi hukumnya juga rusak.
Nah itu. Maka sekarang saudara nih yang muda-muda taunya mafia hukum. Dulu waktu saya muda mafia peradilan. Karena yang nakal dulu hakim, jaksa, polisi itu main ngatur perkara gitu. Kalau ada perkara Pak Sangaji misalnya diduga begini, nah, nanti ada pengacara dekati, Pak, sudah Pak saya yang bela. Oh ini nanti datang ke polisi, nanti yang jadi penyidiknya Pak Akbar ya, polisi aja pakai pasal ini. Sudah selesai penyelidikan ke jaksa, jaksanya sudah dipesan. Nanti kalau pengadilan hakimnya ini, itu namanya mafia peradilan, dan itu banyak terjadi. Kalau Anda perhatikan daftar di atas ini yang beredar luas ya, Anda perhatikan baik-baik dan terkonfirmasi pernyataan Kepala BGN sekarang yang dulu Wakil Kepala BGN, bahwa semua partai politik itu memiliki dapur MBG. Nah, kalau benar data yang tersebar di atas ini, ya, sekali lagi ini praduga ya, dan saya ingin mengkonfirmasi sekaligus meminta klarifikasi dari partai-partai politik ini. Kalau di atas ini disebutkan presentasinya, kalau Anda baca dengan jelas ini, ada Gerindra, ada PKS, ada PAN, ada PDIP, ada Nasdem, ada Hanura, kemudian ada P3, PKB, PBB, Demokrat, dan beberapa lagi nih. Ini sekali lagi kita konfirmasi ya. Penting bagi partai memberikan penjelasan ke publik karena ini beredar luas di kalangan masyarakat. Dan ini juga diperkuat dengan pernyataan Kepala BGN yang sekarang bahwa hampir semua partai memiliki dapur. Pertanyaan sederhana kita adalah apa kepentingan partai masuk sampai pada urusan dapur itu? Sebab partai ini sudah punya dapur sendiri. Dapurnya itu mengelola kekuasaan ya. Punya ketua umum di kabinet pemerintahan ya, jadi menteri ya, jadi wakil menteri. Punya kader jadi anggota DPR ya. Punya bupati, punya wali kota, kadernya ya. Dan partai ini secara etik itu sesungguhnya tidak memiliki irisan ya struktural maupun sistem organisasi dengan dapur gitu. Tapi kalau kemudian benar data-data di atas ini, partai-partai ini terlibat memiliki dapur, maka ini sangat amat kita sayangkan. Itulah mengapa kemudian nilai anggaran yang sebesar itu 335 triliun itu bisa tembus ke parlemen tanpa ada suara itu. Nah ini perlu penjelasan ya. Sekaligus kalau memang ini benar, kita mau menuduh secara terang-terangan bahwa memang yang merancang kegiatan program proyek MBG ini ya termasuk juga partai-partai yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perwakilannya di DPR tidak ada yang bersuara. Sekali lagi kita memerlukan partai-partai ini memberikan klarifikasi secara resmi agar kita tahu bahwa ada keterbukaan di sini ya. Jangan main kucing-kucingan ya. Kalau memang mau jadi penjahat ya, penjahat sekaligus yang besar-besaran gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi rakyat ini tahu persis partai mana yang bersih, partai mana yang kotor itu ya. Kita memerlukan keterangan resmi dari partai-partai politik ini ya. Tadi dalam BAP-nya Pak Sony ya menjelaskan NSD ada merubah-rubah apa Bang? Merubah-rubah titik, merubah-rubah yayasan. Merubah-rubah yayasan, yayasan ini namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini. Jadi 3 kali merubah. Kan 3 kali merubah. Nah titik-titik itu menurut penjelasan Pak Sony tadi dalam BAP itu adalah titik-titik yang dipunyai oleh NSD. Nah Pak Sony ini meminta Buna ini untuk sekarang atau bagaimana? Kenapa? NSD Ya pokoknya NSD aja. NSD Ada daerahnya di daerah apa sih Bang tadi? Madiun ya? Ada daerah Madiun, lalu ada daerah mana lagi? Tapos ya, ada daerah Tapos, Bogor, terus ada daerah mana lagi lah gitu ya kan ada Karangasem ya, ada iya Karangasem Madiun, pokoknya ada daerah Madiun, ada daerah Tapos, lalu ada daerah mana lah. Itu titik-titik yang dimiliki oleh NSD dan NSD ya kan harusnya ya kan kalau mau melakukan perubahan yayasan melalui surat, berkirim surat berkirim surat ya kan kepada Pak Sony untuk dirubah yayasan ini, dirubah yayasan ini gitu loh.
Tapi kan dia tidak mengirim surat, lalu kemudian dia bilang Pak Sony pokoknya diganti gitu, dalam BAP-nya Pak Sony. Oke, gitu. berarti Cobalah dipikir-pikir, MBG itu sebenarnya menguntungkan siapa? Sebenarnya yang dapat untung itu bukan anak muridnya, tapi pemimpin-pemimpin yang punya dapur MBG-nya. Katanya makanan bergizi gratis. Gratis dari mana? Orang itu aja menjalankan program itu pakai duit rakyat, dana rakyat. Kok malah pula dibilang gratis? Yalah. Kotak Pandora telah terbuka. Skandal korupsi di BGN dan MBG membuktikan satu hal yang sudah lama kita curigai. Program semulia apapun bisa menjadi bancakan korupsi jika pengawasannya bolong dan niatnya dari awal sudah miring. Kini giliran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP disorot dan indikasi merahnya sudah terlalu telanjang untuk terus dipura-purakan tidak terlihat. Bagaimana bisa sebuah program berskala nasional yang menghisap triliunan rupiah dari dana desa meloloskan pengadaan puluhan ribu unit mobil impor dari India tanpa satu kali pun tender terbuka digelar? Ini bukan kelalaian administratif, ini adalah pilihan kebijakan yang disengaja. Menabrak prinsip akuntabilitas, memangkas persaingan sehat, dan menyuburkan para pemburu rente yang sejak awal sudah mengintai program ini dari balik pintu kekuasaan. Industri otomotif domestik dikorbankan, rakyat desa dijadikan alasan bukan tujuan. Penyimpangan tidak berhenti di hulu, di akar rumput, praktik sunat anggaran pembangunan fisik gerai koperasi mulai terkuak. Fasilitas diresmikan dengan penuh seremonial, foto, spanduk, tamu undangan, lalu tutup dalam hitungan minggu. Barang ditarik kembali, warga desa ditinggal dengan bangunan kosong dan janji yang menguap. Itu bukan kegagalan program, itu dugaan sunat anggaran yang terencana yang merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak ekonomi warga desa paling bawah. KPK dan Kejaksaan Agung tidak punya alasan lagi untuk bersikap pasif. Menunggu hanya berarti memberi waktu bagi barang bukti yang menghilang, aktor intelektual yang kabur, dan jejak uang yang semakin kabur ditelan waktu. Jika pemerintah serius soal keadilan, bukan pura-pura memasang wajah bersih di depan kamera, maka pembersihan harus tuntas dan tidak pilih-pilih. BGN dan MBG sudah disentuh. Kini saatnya dugaan korupsi sistemik di KDMP diusut sampai ke akar-akarnya. Tanpa tebang pilih, tanpa kompromi. Dan publik pun menunggu dan mengawasi. Anda punya informasi dugaan korupsi sistemik di KDMP? Silahkan komen di bawah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa tentang sikap dari seorang pejabat publik yang menunjukkan mental penjilatnya kepada rakyat Indonesia. Dan saya secara pribadi pun sangat setuju dengan pernyataan diucapkan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dalam cuplikan video tadi, bahwa Indonesia ini negaranya sudah rusak, hukumnya pun sudah rusak. Tidak heran bila kita berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, hampir setiap hari kita selalu disuguhkan dengan berbagai macam persoalan. Dalam cuplikan video tadi, kita membahas secara detail tentang kasus BGN, tentang kasus MBG, program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, program unggulan yang sejatinya untuk mensejahterakan anak bangsa, untuk memperbaiki gizi anak bangsa. Tetapi hari ini kita semua disuguhkan dengan kasus korupsi yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.
Kita sebagai rakyat hanya bisa bersuara lantang. Seringkali suara kita diabaikan. Tetapi hari-hari belakangan ini, saya mencoba untuk mengamati bahwa kasus tentang program makan bergizi gratis ini menjadi sebuah persoalan yang serius. Ada yang mendesak bahwa MBG segera dihentikan, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mendesak agar MBG ini tetap dilanjutkan. Kita sebagai rakyat seolah-olah selalu dipertontonkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi hanya diperuntukkan kepada kelompok-kelompok tertentu, kepada elit-elit partai, kepada para penguasa. Makanya hari-hari belakangan ini MBG seringkali digaungkan sebagai maling berkedok gizi, bukan makan bergizi gratis. Ungkapan-ungkapan seperti ini sesungguhnya ungkapan rasa kekecewaan, mosi rasa tidak percaya kepada pemerintah hari ini, khususnya dalam mengelola MBG tersebut. Semoga saja dengan adanya kritikan-kritikan keras yang datang dari rakyat Indonesia hari ini, adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia hari ini, bisa mengetuk pintu hati para penguasa di rezim hari ini. Itu saja harapan dari kita sebagai rakyat jelata. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.